Ini adalah sebuah kota kecil yang ada di Chile dan jadi pintu masuk ke salah satu tempat paling indah dan menantang di dunia, yaitu pegunungan Patagonia. Vibes-nya kalem banget dan sangat indah. Let's go, aku pengen ajak kalian buat explore kota kecil ini. Meskipun kecil, tapi ini juga jadi salah satu favoritku karena vibes-nya beneran kalem dan tenang banget. Let's go, ikut aku keliling dunia. Halo guys, welcome back to my channel. Jadi kita udah selesai di Patagonia selama 3 hari dan sekarang hari terakhir di Puerto Natales. Aku masih sama Kak Reza. Gak kerasa kita udah selesai tripnya. Last trip karena petualangan kita ketemu di 5 tau. Iya. Jadi kayak bener-bener kulineran, explore seru banget. Udah 2 minggu ya Kak? Iya, udah 2 minggu bareng-bareng, ups and down bareng-bareng. Bisa Bolivia sampai sekarang belum ada kabar juga, mudah-mudahan nanti ada kabar. Tapi untungnya kita di Patagonia happy banget sih kayak. Happy banget sih karena cuaca bagus banget ya. Padahal kayak nih hari ini kalian lihat berawan banget kan. Oh, iya benar. Jadi kita termasuk hoki. Iya. Buat kita bisa ngelihat the whole Patagonia. Range-nya ya. Iya, betul. Range-nya dengan clear sky, ada awan-awan yang bikin makin cantik. Iya. Pokoknya keren, nanti kalian bisa lihat di sosial media kita, sosial media Mike-nya juga. Punya Kak Reza juga, gunung-gunungnya juga bagus banget. Itu bagus. Jadi ya, kita ngerasa beruntung banget sih karena dikasih cuaca yang super bagus. Iya. Iya. Dan cuacanya tuh cepat banget berubah. Ini tuh dingin banget. Tadi hujan ya? Iya, tadi hujan pagi. Jadi kayak anginnya tuh kayak angin gunung gitu. Dan tempat yang kita sewa tenda aja, dia tuh bilang hari ini hari terakhir. Iya, hari terakhir karena biasanya menjelang winter itu off season. Tutup. Iya, pada tutup dan jarang banget yang ngecamp sebenarnya karena cuacanya cukup ekstrim di sini dan mereka tuh akan mulai lagi nanti di bulan November. Oke. Di spring biasanya after winter. Oke. Jadi kalau kalian mau ke Patagonia paling bisanya di spring, summer sama autumn. Gitu. Kalian lihat ini kita di sebelah danau, bagus banget. Cuman kayak hari itu anginnya kencang banget. Tadi kan hujan, sekarang hujannya pindah ke area gunung. Iya, bisa lihat. Dan sekarang cerah banget di atas kita. Tapi anginnya tuh masih kencang banget. Dan sekarang tuh kayak low season, orang-orang tuh udah nggak pada datang sini, udah terakhiran lah. Jadi kalau kalian mau kesini, best seasonnya tuh di Januari sama Februari. Ya itu summer ya. Dan itu rame banget katanya. Iya, tapi kekurangannya rame banget. Paling kalau mau kesini bisa di shoulder season. Gimana? Itu di spring atau autumn. Iya. Jadi best time-nya kalau pengen yang sepi-sepi bisa di bulan-bulan itu, di musim-musimnya. Iya benar, karena summer pun kayak nggak terlalu oke karena menurutku rame banget karena gitu. Crowded kemarin pun pas itu crowded banget kan. Iya itu crowded banget. Bahkan mungkin summer bisa lebih parah dari kemarin. Iya. Bagus banget katanya guys. Jadi aku bakal ajak kalian jalan-jalan. Ini mau sarapan dulu kita di salah satu coffee shop. Di sini tuh kayak nggak ada makanan lokal lah. Adanya kayak pastry ya kalau lokal ya. Pastry. Kalau di Peru kan lumayan banyak snack kemarin. Banyak ceviche kayak gitu kan. Iya. Ini kita di kafetaria. Ini namanya tuh Cactus Coffee. Dan lucu banget ada kayak plat-plat gitu. Patagonia. Terus minumannya ya pasti kopi-kopian di sini. Kita mau ngopi dulu sambil duduk di sini kayaknya. View-nya langsung ke sana. Di kiri sih tapi. Jadi di sini kayak kopinya ada banyak macam menu. Dan di Chile ini tuh banyak banget coffee shop. Di Puerto Natales juga. Dan ini kafenya tuh lumayan unik karena kayak temanya kaktus gitu, kayak banyak kaktus sama kayak aksesoris dari Chile, kayak Torres del Paine, karena memang di sini terkenal banget gitu. Tadi aku pesan cookies sama pesan kopinya sekitar 60 ribuan, cookiesnya 60 ribuan gitulah, kayak oke. Terus di sini tuh kalau di Chile jarang makan nasi, jadi kayak banyakan roti-rotian gitu. Dan kalau bandingin sama Peru sih di situ masih lebih banyak nasi ya buat sarapan optionnya gitu. Ini pesan cookie juga. Mari coba.
keras banget. Nah, dia ada selainya juga di atas. Let's try. Ini cookie, tapi jasnya ada selai, markisa sama coklat. Enak banget, menarik banget. Kopinya enak sih. Sini tuh kopinya enak-enak. Guys, anginnya kenceng banget. Dan aku mau ajak kalian buat jalan di pinggir itu, di pinggir portnya, di pesisir pantai ini. Dingin banget asli. Tuh kalian lihat pegunungannya udah ketutupan sama itu awan semua. Dingin. Jadi ini tuh udah mau masuk winter, jadi pada sepi, dimana ya banyak hotel-hotel itu bakal lebih murah harganya. Beautiful. Nih kalau kalian lihat di sebelah kiri itu ada satu kapal. Nah kapal itu biasanya tuh dari Puerto Montt, dia bakal cruise gitu di lautan Chile gitu. Wow. Ini cocok sih buat destinasi honeymoon atau kayak sama keluarga road trip tuh bagus banget sih menurutku. Nah, tempat wisata di sini tuh nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau di kota doang, paling kalian bisa enjoy menikmati suasana di pinggir pantai ini. Atau di depan sana tuh ada beberapa ikonik. Itu aku lagi jalan ke sana, kayak I Love Puerto Natales, terus ada beberapa patung-patung gitu. Ya biasa kalau orang selesai buat hiking ya, dia bakal spend waktu di sini sebelum nanti terbang ke negara lain gitu, atau ke Santiago ibu kotanya. Untuk hostel banyak, penginapan banyak kok di sini. Nah ini kita udah sampai di Muelle Historico. Jadi ini adalah port di zaman dulu. Dan dulu tuh masih pakai kayu-kayu gini, belum beton kayak yang di belakang yang baru. Nih, kalau sekarang dia tetap ada kayu-kayu fondasinya, tapi kayak udah nggak dipakai lagi sebagai port. Ini kalau sunset bagus banget sih. Ya ini port zaman dulu. Kapal-kapal tuh bakal berlabuh di sana. Nah ini di belakangku ada satu tangan. Tangannya kayak tenggelam gitu kan, dari bawah nih kayak gini. Nah, kayak gitu. Ini salah satu ikoniknya ya. Dia kayak ada ikoniknya gitu. Dan deket sini juga tuh ada satu hewan yang kayak hewan apa ya? Lokal lah di sini, kayak binatang yang dilindungi. Nah, ini dia nih. Ya, ini sih. Kayak beruang. Dan itu terkenal di sini. Kayak di tahun 1842 tuh udah banyak ditemukan di sini. Tapi sekarang ya udah jarang ketemu sih. Kalau kita ke National Park paling lihatnya adalah puma-puma atau alpaka gitu-gitu. Di sini anjingnya bulunya tebel-tebel nih kayak gini.
Tuh, ini anjing-anjingnya. Hola. Nah, di sini ada tulisan Puerto Natales. Nih, anjing-anjingnya lucu guys. Kayak tebal banget nih bulunya. Hola. Nih. Lucu banget. Bulunya tebal-tebal. Udah saatnya mau ke kota lagi. Ini tuh agak di ujung tau. Kalau ke belakang sini itu udah kayak road trip lagi ke area Torres del Paine National Park. Lumayan dingin anginnya hari ini. Nah, ini udah area kota. Jadi kotanya tuh bener-bener sepi. Kayak orang-orang lokalnya juga kayak kebanyakan kalau lagi dingin kayak gini di rumah aja. Tapi banyak restoran-restoran di sini guys. Tuh, restoran-restoran sama tempat-tempat kayak minum bir. Biasanya orang kalau misalnya winter di sini tuh suka ramein di tempat-tempat minum karena kayak minum bir tuh jadi lebih anget gitu. Aku suka sih kotanya. Peaceful sekali. Rumah-rumahnya juga kayak di Eropa gitu. Sama kalau kalian mau hiking ya, dia tuh ada beberapa toko yang biasanya kalian bisa rent atau sewa pakaian-pakaian tebel. Jadi kalau kalian trip kayak aku, itu kan aku dari tempat-tempat panas, jadi aku nggak bawa baju-baju dingin. Jadi kayak kalau kalian mau beli, mau rent, sewa, itu bisa di sini. Ada beberapa tempat gitu. Tuh, bendera Chile. Kalau kalian tahu negara bagian Texas juga benderanya sama kayak gitu. Ada merah, putih, sama ada bintang kayak gitu. Lagi sepi banget, gak ada orang. Oh, ada beberapa tuh.
kota kecil cantik banget. Ya, kita coba masuk ke gereja ya. Kayaknya ini satu-satunya gereja yang kulihat di sini. Dan mostly di Chile juga adalah kayak Katolik. Kita masuk ke gereja. Dingin banget ini sampai meler. Kayak kalau nggak biasa didingin kayak gini, hidungnya nggak kuat. Di sini kalau summer tuh kalian bisa nih mancing salmon tau. Ini di hari Sabtu. Wah, ini juga ada coffee shop nih, kayak proper banget. Di sini tuh aku suka banget kopinya sih. Kayak di Peru bagus tempat-tempat coffee shopnya, kopinya juga enak-enak. Cuman harganya mirip-mirip Eropa gitu. Kayaknya aku bakal mampir ke Unimark. Itu kayak supermarket ya buat belanja. Kalau kalian mau hemat di backpacking trip, kalian ya belanjanya di minimarket, supermarket aja. Karena restoran makannya bisa 250 sampai 300 ribuan sekali makan. Tapi kalau kalian bisa masak mie atau pasta ya harganya pasti jauh lebih murah gitu.
Kita coba masuk ke sini. Sini rame banget ya, makanannya ada banyak juga. Tuh, orang-orang pada belanja di sini semua, kayak roti-roti dan lain-lain gitu. Ya, gitu. Banyak pilihan-pilihan makanan minuman di sini. Udah lama nggak makan buah, jadi aku beli pisang. Di sini beli 4 pisang, harganya totalnya sekitar 1.200, berarti sekitar Rp20.000. Jadi satu pisangnya 5.000 buat cemil-cemilan. Aku berharap semoga suatu saat aku bisa kembali lagi ke sini. Mungkin dengan pasangan. Jujur aku suka banget, tapi aku nggak bakal hiking lagi karena kayak setelah hiking sih aku tipenya tuh lebih suka yang nikmatin aja dari jauh. Mungkin kayak camping di hari kedua kalau kalian nonton di Patagonia, itu aku camping dan aku suka banget lihat view-nya meskipun nggak hiking gitu. Dan kemarin juga road trip, naik mobil, bener-bener enjoy cuma dengan kayak nyetir doang sambil ngeliatin view di sini. Jadi kalau kalian tahu mungkin Himalaya tuh udah rame banget, pegunungan lain udah rame, tapi di Patagonia itu masih nggak terlalu rame. Jadi makanya aku suka banget di sini. Wow, landscape-nya pegunungan semua. Ini ada kayak satu tempat makam tokoh gitu, Padre Alberto Hurtado. Wah, di situ kelihatan gunung es. Udah 5 hari, tapi aku masih ngerasa kayak di sini tuh mungkin cukupnya seminggu lah. Kalau kalian suka yang lumayan nyantai, aku tipenya kan agak lumayan cepet ya. Jadi aku cuma spend 4 hari di National Park, 2 hari di kota Puerto Natalesnya. Nah, tipsnya kalau kalian mau ke Puerto Natales, kalian bisa terbangnya tuh ke Punta Arenas dulu. Karena apa? Karena flight ke sana tuh murah. Kalau ke Puerto Natales langsung itu bener-bener mahal banget. Jadi harganya bisa selisih jutaan. Nah, dari Punta Arenas kalian bisa naik bus langsung ke sini 3 jam doang. Lagi nyari tempat buat nyantai dulu. Kayak di sini tuh ada satu bakery gitu. Mau lihat kalau nyaman PW nongkrong dulu. Karena aku bakal nunggu bus buat pindah ke Argentina dalam 1,5 jam lagi.
Kita makan dulu. Makan roti aja. Dia kayak homemade gitu rotinya. Tadi ada tempatnya buatnya. Segini 60.000. Tempatnya juga PW. Ini kayak di garden gitu. Ya, udah selesai traveling di sini. Aku bakal pergi ke bus station buat pergi lanjut ke Argentina. Terima kasih udah menonton video ini, jalan-jalan singkat di Puerto Natales, kota kecil tapi nyaman banget. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.